dikatakan anak haram konstitusi, kedunguan ini tidak tahu diri. Tak ada yang bisa diharapkan dari mana namanya Gibran itu jadi presiden. Jadi kalau kita minta dia dimakzulkan, karena kita nggak punya harapan punya pemimpin, kita gaji, kita kasih makan, kita kasih fasilitas, sedungu ini. Bapaknya udah merusak, ya akan dilanjutkan anaknya ini. Karena itu pada kesempatan ini, sebelum nanti disampaikan pernyataan, saya hanya menyampaikan yang pertama, kami menuntut kepada pemerintahan Prabowo dan DPR laksanakan permintaan kami yang akan nanti kami bacakan. Kalau bapak yang ada di penyelenggara negara, terutama di eksekutif legislatif, takut menghadapi Jokowi dan oligarki, rakyat sudah siap mendukung. Kalau tidak, amanah yang sudah kami berikan kepada bapak yang ada di eksekutif dan legislatif, serahkan kembali kepada rakyat. Biar rakyat yang mengajar atau menyelesaikan Jokowi dan oligarki ini. Kalau sekarang kami belum punya otoritas kerjakan, nanti pasti pemerintah atau penyelenggara negara mengatakan kami melanggar hukum. Si kumis masih saja menggonggong. Ya, gonggongan si kumis ini tidak ada lain kecuali merendahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Si kumis ini merasa dirinya masih saja sebagai Danjen Kopassus. Dia sudah lupa bahwasanya dia hanya masyarakat biasa. Buat kau kumis, ya, gak ada lah ku tengok orang ya yang pensiunan pangkatnya tinggi tapi mempunyai hati sebusuk kau ini. Kau ini manusia tak tahu diuntung. Ya, gak sadar diri kau. Gak ada efek jerah dikasih sama kau. Karena apa? Karena setiap kali kau bikin kesalahan, ada yang jamin. Jadi kau gak bisa ditahan. Padahal di tahun 2019 sudah jelas kau ditangkap ingin makar, ya, mempunyai senjata ilegal. Tapi nasib kau aja, ya, kau tak jadi ditahan karena kau dijamin sama Panglima TNI dan Luhut Binsar Panjaitan. Buat Panglima TNI yang menjamin si kumis ini dulu, ya, untuk tidak ditahan, dan buat Luhut Binsar Panjaitan, inilah orang yang Anda jamin dulu, ya, supaya tidak ditahan. Padahal kasusnya sudah jelas. Kalian lihat coba, ya, Panglima TNI yang menjamin ini dulu, manusia satu ini, bangke satu ini, ya, Luhut Binsar Panjaitan. Coba kau lihat, orang kayak gini yang kau jamin untuk tidak masuk penjara. Dulu mau makar kepada Pak Jokowi, ditangkap, memiliki senjata ilegal yang akan dipergunakan untuk makar, ditangkap, udah ditahan, tapi bisa dibebaskan dengan jaminan Panglima TNI dan Luhut Binsar Panjaitan. Apa jadinya? Tidak ada efek jerah, diulanginya lagi. Menghina, merendahkan, ya, wakil presiden yang sedang menjabat di negara Republik Indonesia ini. Kumis, beruntung nasib kau, ya. Pertama, waktu kau ditahan, kau dijamin supaya tidak ditahan. Sekarang ini, ya, kau itu beruntung karena Gibran Rakabuming Raka dididik orang tuanya untuk tidak, ya, bersikap arogan. Padahal Gibran itu orang nomor 2 di negara Republik Indonesia ini. Senang bagi Gibran untuk melaporkan kau, untuk memenjarakan kau. Tapi Joko Widodo mendidik anak-anaknya untuk tetap bersabar, untuk tidak melawan orang-orang yang suka berkoar-koar, menghina, merendahkan. Itulah bagusnya seorang Joko Widodo, mendidik anaknya untuk beradab. Kau kalau seandainya kau di posisi Joko Widodo, ya, atau anak kau di posisi Gibran, ku yakinkan sudah pasti mengamuk kau. Itulah perbedaan jauh antara kau dengan Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka. Gibran dan orang tuanya mempunyai adab yang tinggi, sementara kau tak beradab sama sekali. Kata dia kan, orang dungu yang namanya Gibran ini bukan hanya melanggar hukum. Kau bilang Gibran dungu, kau sementara apa julukannya? Kalau Gibran wakil presiden kau bilang dungu, kau apa? Kau botol. Kalau kau pintar, kenapa bukan nggak jadi apa-apa kau di negara Republik Indonesia ini? Hanya jadi pecundang, hanya jadi provokator.
Berarti yang dungu siapa di sini? Bercermin diri kau menepuk air di dulang terbercik muka sendiri. Yang dungu itu diri kau, bukan Gibran. Terus kata dia yang dikatakan anak haram konstitusi. Anak haram konstitusi dari mana? Dari Hong Kong. Tak ada yang namanya anak haram konstitusi. Paham kau sampai di sini? Kata dia kedunguan ini tidak tahu diri. Yang tak tahu diri itu kau, bukan siapa-siapa, tapi berlagak seolah-olah kau punya kuasa. Tak ada yang bisa diharapkan daripada yang namanya Gibran itu jadi presiden. Yang menentukan Gibran nanti jadi presiden, kalau dia mencalonkan diri sebagai calon presiden, itu adalah rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia, ya kumis ya, tahu mana yang bisa dijadikan pemimpin, mana yang tidak bisa dijadikan pemimpin. Kayak kau gini sampai kiamat pun, ya kalau bermimpi kau jadi pemimpin, tidak mungkin kau dipilih oleh rakyat Indonesia karena kau tidak punya adab sama sekali. Yang kau tunjukkan hanya kebencian. Coba aku tanya sama kau, apa kontribusi kau di negara Republik Indonesia ini? Dulu sewaktu kau menjabat, ada nggak kau berpikir tentang masyarakat Indonesia, tentang rakyat? Nggak ada kumis. Kau hanya memperkaya diri kau sendiri. Sekarang berlagak kau mengatasnamakan rakyat. Kata dia kan, jadi kalau kita minta dia dimakzulkan karena kita nggak punya harapan punya pemimpin, kita gaji, kita kasih makan, kita kasih fasilitas sedungu ini. Bicara orang dungu, padahal kau botol, udah bodoh tolol lagi kau. Yang kau bicarakan dungu ini wakil presiden, sementara kau siapa? Hanya sampah masyarakat. Kau pun masih makan gaji dari uang rakyat, dari pensiun kau itu. Ya, sadar diri. Kau mau memakzulkan Gibran berdasarkan apa? Apa kesalahannya? Kumis, kau suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, Gibran Raka Buming Raka adalah wakil presiden di negara Republik Indonesia ini yang wajib kau taati, yang wajib kau hormati. Tidak ada yang bisa memakzulkan Gibran karena Gibran tidak mempunyai kesalahan apapun untuk bisa dimakzulkan. Gibran akan bekerja sampai masa jabatannya selesai. Kalau kau tak punya harapan, ya kan, punya pemimpin, kenapa takut kau bersaing dengan Gibran? Dari sini saja sudah nampak kau bengaknya. Kau bilang kau tak punya harapan, ya, untuk punya pemimpin. Berarti secara tidak langsung, kalau seandainya Prabowo Subianto tidak mencalonkan diri di 2029 dan Gibran mencalonkan diri sebagai presiden, kalian tahu Gibran akan menang. Makanya kalian bilang kalian tidak punya harapan, ya. Ada pemimpin yang lain selain Gibran. Kau tak setuju karena Gibran yang jadi yang jadi presiden kelak. Karena kau merasa kau tua bangka nak mampus, yang kau rasa kau dulu danjen kau pasus, kenapa gak bisa jadi pemimpin? Karena apa? Karena kau tak punya adab. Yang ada di hati kau dan otak kau hanya kebencian. Manusia kayak kau gini, ya, tak pantas pun untuk menjadi apapun di negara Republik Indonesia ini. Kau hanya pecundang yang bisa menjadi provokator menebar kebencian. Ya, ini Gibran Raka Buming Raka yang kau bilang dungu ini, ya, kumis. Aku berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menakdirkan Gibran Raka Buming Raka menjadi presiden di negara Republik Indonesia ini. Dan saat itu kau masih hidup, biar kita lihat dulu macam mana kau kalau Indonesia ini dipimpin presidennya oleh Gibran Raka Buming Raka. Mau kemana kalau letak muka kau itu? Kalau kau tahu malu, cabut kau dari negara Republik Indonesia ini. Kowar-kowar nganggarkan ya kan mantan Danjen Kopassus. Udah aku bilang, kenapa bisa jadi mantan Danjen Kopassus ya kau dulu? Kenapa bisa jadi Danjen Kopassus kau dulu? Kau jangan-jangan ya kan masuk TNI itu bukan berdasarkan kepintaran kau, ya, tapi berdasarkan backingan kau. Kayak ginilah jadinya. Tahu sebenarnya membenci Prabowo Subianto. Kenapa? Karena 2019 kau mendukung habis-habisan Prabowo Subianto. Sampai-sampai kau merencanakan kudeta. Tapi begitu Prabowo Subianto menang menjadi presiden, kau pun tidak dijadikan apa-apa. Jadi kalau kau sebenarnya dendamnya kepada Prabowo Subianto, kenapa kau lampiaskan kepada Gibran?
Kenapa nggak berani langsung berhadapan dengan Prabowo Subianto? Takut kau? Cacingan ya, kalau cacingan itu nggak usah sok berani kau. Terus kata dia karena itu pada kesempatan ini sebelum nanti disampaikan pernyataan, gila pernyataan Glenn. Siapa yang mau mendengar pernyataan Glenn? Dari laskar-laskar tak berguna. Saya hanya menyampaikan yang pertama, kami menuntut kepada pemerintahan Prabowo dan DPR laksanakan permintaan kami. Kau siapa permintaan kau mau dilaksanakan? Kau bukan siapa-siapa, hanya pembuat keributan di negara Republik Indonesia ini. Kau pula mau memaksa ya kan presiden sama DPR untuk melaksanakan permintaan kau. Kau siapa? Kalian siapa rupanya? Hanya laskar tak berguna. Yang akan nanti kami bacakan. Kalau bapak-bapak yang ada di penyelenggara negara, ya terutama di eksekutif, legislatif takut menghadapi Jokowi dan oligarki, kami rakyat sudah siap mendukung. Rakyat yang mana mau mendukung kau? Jangan bawa nama rakyat kau. Ya, tidak ada rakyat mendukung orang seperti kau ini. Paham kau kumis? Buat kau kumis, ya jangan, sekali aku bilang, jangan bawa nama rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia yang membuat Gibran menjadi wakil presiden. 58% rakyat Indonesia yang memilih Prabowo Gibran. Jadi kau usah bawa nama rakyat kau bawa aja nama kelompok kau, FPI, HTI, laskar-laskar tak berguna. Itu aja yang kau bawa. Sama pecatan komisaris di masa pemerintahan Pak Jokowi, itu saja kau bawa. Jangan ya mengatasnamakan rakyat Indonesia. Dikit-dikit Jokowi, oligarki. Ya, mungkin kalian yang dibiayai oleh oligarki, bukan Joko Widodo. Ya, bukan Joko Widodo yang bersama oligarki, tapi kalianlah yang mungkin bersama oligarki. Kalau nggak, dari mana biaya kalian? Setiap hari, ya rapat sana, rapat sini, demo sana, demo sini. Dari mana uang kalian? Terus kata dia kan rakyat sudah siap mendukung. Rakyat mana yang mau mendukung? Untuk memakzulkan Gibran dan melawan Bapak Joko Widodo? Rakyat Indonesia mencintai Joko Widodo dan mencintai Gibran Raka Buming Raka. Kalau tidak, kata dia, amanah yang udah kami berikan kepada Bapak yang ada di eksekutif dan legislatif serahkan kembali kepada rakyat. Kepinding, memangnya kau dulu memilih Prabowo Subianto? Sosokan pula kau, amanah yang kami berikan. Kau aja bukan pemilih Prabowo Subianto di 2024. Kau saja memilih Anies Baswedan, sok berlagu pula kau. Amanah yang kami berikan. Kata dia kan biar rakyat yang mengajar atau menyelesaikan Jokowi dan oligarki ini. Rakyat yang mana yang mau menghajar Joko Widodo? Kumis, ya, pensiunan tak sadar diri. Rakyat Indonesia mencintai Joko Widodo, dan Joko Widodo adalah presiden terbaik di negara Republik Indonesia ini yang sangat mencintai rakyat Indonesia dan dicintai rakyat Indonesia. Karena apa? Karena kerja nyatanya. Tak mungkin rakyat Indonesia ya mau tuh ikut sama kau untuk menghajar Pak Jokowi. Silap-silap nanti rakyat Indonesia mencintai Pak Jokowi yang menghajar Muncung itu. Kata dia, kalau sekarang kami belum punya otoritas, kerjakan, nanti pasti pemerintah atau penyelenggara negara mengatakan kami melanggar hukum. Sebenarnya kau sudah melanggar hukum, mau makar. Kau ini cocoknya di penjara biar ada efek jerah. Makanya aku sayangkan kenapa dulu sewaktu kau mau makar 2019 ya, mau mengepung KPU, mau mengepung istana, ditangkap kau dengan pemilikan senjata ilegal juga. Kenapa dulu ya Panglima TNI menjamin kau, Luhut bin Sarpanjaitan menjamin kau, jadi tidak ada efek jerah. Kayak gini lah kau, kowar-kowar, nanti kalau ditangkap dijamin lagi kau. Banyak cantik muka kau pikir negara Republik Indonesia dipunya kau. Terus kita dia enggak melanggar hukum saja, rakyat ini difitnah melanggar hukum. Contohnya teman kita Roy Suryo CS, kepinding. Si Roy Suryo CS ya tidak melanggar hukum, ya kan? Habis itu dituduh difitnah melanggar hukum. Kalau si Roy CS itu kawan kau itu tidak melanggar hukum, tidak mungkin dia bisa dijadikan tersangka. Itu kan namanya dikriminalisasi. Kumis, kalianlah yang mengkriminalisasi Joko Widodo.
ya kalianlah kriminal sebenarnya. Jadi nggak usah kau bolak-balik lah, playing victim kau. Kalian yang mengkriminalisasi Bapak Joko Widodo, ya kalian pula merasa dikriminalisasi. Rakyat Indonesia sudah cerdas kumis. Kata dia dikriminalisasi itu sama dengan difitnah. Bukankah si Roy Panci dan kawan-kawannya berikut kau juga muncung itu memfitnah Pak Jokowi? Bukankah kalian mengkriminalisasi Bapak Joko Widodo? Sekali lagi kepada pemerintah Presiden Prabowo, kata dia, Bapak kalau tidak berani melawan oligarki atau tidak berani melawan Jokowi, rakyat siap bersatu mendukung Bapak. Rakyat yang mana? Jangan mengatasnamakan rakyat kau. Jangan bawa-bawa rakyat Indonesia. Mayoritas rakyat Indonesia mencintai Joko Widodo. Terus dia bilang nggak usah takut. Bukan masalah takut ini kumis. Kau sendiri buktinya takut. Kenapa meminta Prabowo Subianto kau? Minta dukungan Prabowo Subianto kau? Kau sendiri coba bergerak. Nangkap Jokowi, berani nggak kau? Punya nyali nggak kau? Kalau masih cacingan, jangan cuap-cuap. Kalau mental nyali masih kecil, ya jangan koar-koar. Terus kata dia kan, tapi kalau Bapak tidak lakukan ini, kami akan mencap Bapak Presiden Prabowo adalah bagian dari oligarki. Suka hati kau mau kocap Prabowo Subianto, ya bagian dari oligarki, tidak ada urusan sama Prabowo Subianto. Prabowo Subianto pun tahu kau siapa dan Jokowi siapa. Sekali lagi kalau Presiden DPR tidak mau mendengarkan kehendak rakyat, padahal Bapak dipilih dan digaji oleh rakyat, berarti Bapak bisa dikelompokkan bagian dari oligarki hitam yang telah merampok kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat yang mana yang dirampok oleh oligarki hitam? Yang kau bilang tuh bersama Pak Jokowi. Kumis, ya kalianlah yang mungkin bersama oligarki. Kalau nggak, dari mana biaya kalian itu? Setiap hari ya, tuh berkumpul. Setiap hari demo. Dari mana uangnya? Bapak sudah 2 tahun berkuasa. Tadi kata Pak Said Didu masih pakai sapu kotor tinggalannya Jokowi. Kau bilang sama ya Said Didu, dialah sapu kotornya. Dialah kotoran dari negara Republik Indonesia ini. Jangan bilang itu strategi, Bapak takut. Kau tak usah melaga antara Prabowo dengan Joko Widodo. Joko Widodo dan Prabowo Subianto tidak bisa kalian laga, tidak bisa kalian pisahkan, karena Prabowo Subianto dan Joko Widodo adalah 2 orang yang sama-sama mencintai negara kesatuan Republik Indonesia ini, dan 2 orang yang sama-sama ingin memakmurkan rakyat Indonesia. Kalian hanya sampah masyarakat yang selalu berkoar-koar karena tidak memiliki jabatan, karena tidak mendapatkan jabatan dan cuan. Kalian pikir Prabowo Subianto percaya dengan omongan bullshit kalian ini? Kata dia kan, sudah cukup lama rakyat menunggu 2 tahun kepemimpinan Bapak memperbaiki kerusakan tinggalan Jokowi. Rakyat yang mana? Rakyat Indonesia melihat nyata ya dengan mata kepala apa yang dilakukan Joko Widodo selama 10 tahun membangun negara Republik Indonesia ini. Sekali lagi berulang-ulang ku bilangkan sama kau kumis ya, jangan mengatasnamakan rakyat, karena kita rakyat Indonesia muak nengok kalian ini, para pecundang yang hanya membuat keributan. Terus kata dia sudah 2 tahun loh Pak, Bapak nggak berani. Kau yang nggak berani, kau cuma meminta Prabowo Subianto, kenapa nggak punya nyali kau? Kalau memang kau berani, kau tangkaplah Jokowi kalau kau berani. Punya nyali nggak kau? Takut masuk penjara tapi koar-koar kayak orang merasa paling hebat. Serahkan ke rakyat. Rakyat yang mana? Berkaca kau. Ajak rakyat. Rakyat yang mana yang mau diajak? Ya, untuk menyerang Pak Jokowi. Kalian saja kumpulan orang-orang yang punya penyakit jiwa karena kebencian, ya, yang membenci Joko Widodo karena kalian tidak punya hati. Kalian itu ya, mata kalian itu buta, telinga kalian itu buta. Yang bisa keluar-keluar cuma muncung kalian itu aja kepada Pak Jokowi. Kalian buta melihat apa yang dikerjakan Jokowi membangun negara Republik Indonesia ini. Masa sudah 2 tahun lebih belum bergerak? Kau lah bergerak. Prabowo Subianto tidak mungkin berurusan dengan Pak Jokowi karena Prabowo Subianto melanjutkan
kinerja yang sudah dibangun Joko Widodo. Harusnya 2 tahun ini yang ya katanya paling tidak sudah hampir bersih. Kau yang patutnya selama 2 tahun Presiden Prabowo Subianto memimpin negara Republik Indonesia ini, orang-orang seperti kau yang harus dibersihkan dari negara Republik Indonesia ini. Kepinding-kepinding kayak kalian gini ya harus dibasmi di negara Republik Indonesia ini kalau Indonesia ini mau aman. Itu kata dia geng atau ya bergundalnya Jokowi yang dulu merusak sampai sekarang masih digunakan. Yang mana yang bergundal Jokowi? Kau yang paling bergundal manusianya. Itulah yang kami tuntut pada kesempatan ini. Tak perlu kau menuntut. Kau kebanyakan menuntut tapi tak pernah memberi. Dulu saat kau menjabat, apa yang kau berikan kepada masyarakat Indonesia? Sekarang sok menuntut kau mengatasnamakan rakyat kau. Tak tahu malu kau. Malu pada diri sendiri kau, masih makan gaji dari ya uang rakyat. Gak usah koar-koar merendahkan Joko Widodo. Keset kaki di rumah Jokowi lebih mulia daripada orang-orang seperti kalian ini. Hanya para pecundang ya yang membuat keributan.